Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad tara'na li jahannama katsiran minal jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Wa qala aidan fi surati wa ayatil ukhra, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada malam hari ini. Kita selalu bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan peluang oleh Allah SWT untuk menata kembali perjalanan kehidupan yang kita tidak mengetahui kapan kita akan dihentikan oleh Allah. Artinya kehidupan ini ada batasnya. Maknanya kehidupan dunia ini tidaklah kekal. Kehidupan dunia ini ada limitnya. Kehidupan dunia ini ada batasnya. Apa itu? Setiap jiwa yang hidup, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mendatangkan ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Jika Allah berkehendak, kapanpun, dalam kondisi apapun, maka apabila ajal itu datang, maka tidak ada yang mampu untuk mengundur ataupun mengakhirkan sedikit pun. Dan perlu kita ketahui semuanya ya. Karena Allah pun menetapkan di dalam ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa ini yang hidup ini pasti akan menemui kematian, cepat ataupun lambat. Hanya saja mungkin saya tidak berbicara tentang kematian yang jelas begitu ya. Tetapi ini
mengingatkan kepada kita supaya kita memiliki rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan keterbatasan yang diberikan oleh Allah tadi, mari kita berpacu fastabiqul khairat, untuk ada dalam kebaikan. Dunia kita buru tidak akan selesai, malah kita sendiri yang selesai, kan gitu ya. Harta kita pacu, itu pun tidak akan bisa menentukan kita ini nanti akan dipastikan kemudian kita akan mulia di sisi Allah, itu juga tidak bisa dipastikan. Yang pasti apa? Yaitu kita kembali kepada fitrah kita, ya, kembali kepada fitrah kita yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bekal kepada kita, di mana bekal itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sejak sebelum kita masuk dunia ini. Ya, disadari ataupun tidak. Dan bekal itu Allah memberikan pada akhirnya pada kehidupan dunia ini, maka Allah memberikan kita untuk bisa menangkap itu dalam kehidupan yang fana ini dengan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apabila potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak dilakukan, artinya tidak digunakan oleh makhluk yang namanya manusia, maka menyesallah bagi siapapun orang yang tidak menggunakan potensi tadi. Dua ayat yang saya sampaikan pada awal tadi itu mendasari pembicaraan kita pada malam hari ini, ya. Yang di dalam mukadimah tadi saya membaca ayat yang ada pertama, yaitu di dalam Al-Quran, ya, tepatnya yaitu di dalam surat Al-A'raf, ya, Al-A'raf ayat 179. Ya. Sebelumnya jauh dari ayat itu, sekitar 172-nya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita diperjalankan dalam kehidupan ini tidak sembarangan. Kita hidup ini tidaklah kemudian kita dibiarkan oleh Allah, tidak. Kita ini sudah diformat oleh Allah sedemikian rupa, ya, sedemikian rupa, iya. Sampai-sampai formatan Allah, artinya kemudian acuan yang telah diberikan oleh Allah ini kita dibekali pula dalam kehidupan dunia. Apa hanya masa kehidupan kita ini saja, Ustaz? Tidak. Tetapi diciptakannya manusia sejak Adam alaihissalam sampai nanti akhir, ya, zaman akhir, zaman kiamat, artinya zaman yaumil akhir, di mana tidak ada peranakan kembali pada diri manusia. Maka itu sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana semestinya kita ini harus berbuat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini dahulu sebelum masuk dalam kehidupan dunia, kita sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa taala pernah kita ini berhubungan. Kita ini pernah terjadi dialog. Mungkin diantara kita pun tidak ada yang ingat, ya. Kok bisa cerita begitu? Karena ini berita Al-Quran. Berita Al-Quran yang mana lebih-lebih berita ini, ya, berita ini sudah beda alam kita, ya. Kita ini ada di alam dunia. Nah, apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu alamnya lain, alam kandungan, di mana kemudian terjadinya pembuahan yang ada pada diri manusia, ya. Kemudian muncullah kemudian yang namanya alaqah, kemudian menjadikan mudghah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian meniupkan ruh terhadap makhluk tadi, yaitu makhluk manusia tadi.
yang secara jelas panjenengan bisa baca atau panjenengan bisa buktikan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Ini secara beruntun bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya. Ya, ternyata secara nas yang ada di dalam Al-Qur'an bagi kita adalah umatnya Rasulullah SAW itu sudah tertera dan mungkin kita selalu membaca ini. Artinya kita pernah membaca ini, mungkin sudah berulang-ulang kita membaca itu. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu, maka Allah berfirman demikian, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala ini mengambil atau kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengeluarkan keturunan anak Bani Adam dari tulang sulbi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian meniupkan ruh. Ya. Nah, saat kemudian meniupkan ruh ini ternyata kemudian apa? Allah selanjutnya menyatakan wa asyhadahum ala anfusihim. Maka ditanyai, maka dimintai persaksian di antara setiap diri mereka, yaitu janin-janin dari Bani Adam, termasuk kita ini. Ya. Termasuk kita, iya. Tapi kita kok nggak ingat. Nah, inilah yang kemudian saya sampaikan tadi. Kenapa kita harus mempercayai terhadap berita yang ada di dalam Al-Quran? Karena semua apa yang diberitakan oleh Al-Quran, terutama pula dengan kisah-kisah umat-umat terdahulu, ada itu apa? Al-Haq, itu adalah sebuah kebenaran. Ya, sebuah kebenaran, iya. Dan tinggal kita semuanya. Apa yang dipersaksikan oleh Allah, artinya yang kemudian ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Allah menyebutkan alastu bi rabbikum. Ya. Ketika ruh itu kemudian sudah ketika jasad itu yang janin itu sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dimintai persaksian. Yaitu apa? Alastu bi rabbikum. Apakah aku ini Tuhan kalian? Apakah aku ini Tuhan kalian semuanya? Maka sesungguhnya janin-janin itu kemudian berucap, yaitu qalu bala syahidna. Maka kita pun itu juga kemudian apa? Menyeru, kita menjawab, betul ya Allah, kami mempersaksikan atas keesaanmu. Nah, inilah mungkin kalau antum semuanya itu mendapati di literasi, ya kita harus kembali kepada fitrah kita. Nah, maknanya sebagaimana yang kita ucapkan pada masa-masa kita sebelum masuk dalam kehidupan dunia itu. Kita hanya tunduk, kita hanya patuh, kita hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sendiri yang mengucapkan. Berarti itu juga merupakan bekal bagi kita. Iya. Ya, dan itu inilah yang kemudian esensinya kenapa ya para utusan itu oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian misinya atau visi dan misinya sama. Ya. Kenapa? Karena untuk mengingatkan esensi yang diberikan oleh Allah tatkala mereka sebelum masuk dalam kehidupan dunia. Mari kemudian kita tengok ya. Ini juga unik. Uniknya apa? Allah itu mempertanyakan atau kemudian nanti dampaknya kemana, itu kemudian Allah pun sudah memberitahukan kepada kita semuanya. Ya, kelanjutan ayat itu ya. Kenapa ini dimintai persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan antakulu yaumal qiyamati, supaya nantinya kalian di yaumil qiyamah, katanya Allah,
ya antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami ini termasuk orang-orang yang lalai dalam persoalan ini, aku lupa ya. Maka ini ibaratnya kalau orang itu dikira wis diakak-akaki ya, nanti kalau itu alasannya begitu enggak diterima. Aku lalai, just tak ingat-ingat tapi lalai. Maka nanti apa? Enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan banyak orang begitu ya. Terus ngerti, ya seperti maaf ini saya enggak istilahnya menjadikan koreksi bagi kita ya. Banyak di antara orang yang kemudian mereka itu mengaku muslim dalam persoalan satu sendiri, dan ini sebenarnya rukun Islam yang semestinya kita semuanya tidak boleh mengabaikan, karena mengabaikan satu rukun Islam saja sesungguhnya kita mengurai terhadap Islam. Kita meninggalkan sholat dengan sengaja, apa yang terjadi? Man taraka as-shalah faqad kafar. Barang siapa yang itu meninggalkan sholat dengan sengaja, Rasulullah pun mengatakan faqad kafar, maka sungguh ya orang yang meninggalkan tadi kafar. Ya, mana kafar apa? Yaitu dia menutup kebenaran yang datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kalau kemudian seperti itu, maka sudah barang tentu nanti dampaknya apa? Kalau mari kemudian kita lihat, sesungguhnya orang yang betul-betul menjalankan yang namanya sholat, dia akan bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada kemungkaran kemudian itu dia pun tidak bisa mencegahnya, artinya dia tidak berbuat untuk pencegahan tadi, maka sesungguhnya yang ditengok bukan lagi perbuatannya saja, tetapi apa? Apanya? Salatnya. Ini saja. Saya lanjutkan dulu kaitannya dengan surat Al-A'raf tadi. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan supaya kalian nantinya di yaumil qiyamah tidak beralasan bahwa kami ini termasuk orang-orang yang lalai dalam persoalan ini. Apa makna lalai itu? Ngerti tapi enggak dilakoni, ngerti tapi ditunda-tunda, pada akhirnya tidak melaksanakan. Ini lalai. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, au taqulu innama asyraka abauna. Ya, asyraka abauna ya. Atau kalian kemudian nanti di yaumil qiyamah, artinya beralasan innama asyraka abauna, sesungguhnya kami ini menyekutukanmu, artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Karena abauna. Apa? Karena abauna itu? Karena bapak-bapak kami. Ya. Kemudian disebutkan qablu, yaitu dari apa? Min qablu, dari orang-orang yang sebelum kami. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, dan sesungguhnya keberadaan kami ini adalah apa? Anak turun mereka. Kami ini hidup setelah mereka. Karena kalau bahasanya gini, yang rusak itu bapak-bapakku. Karena bapak-bapakku rusak, aku jadi rusak, gitu ya. Kan gitu ya. Oleh karena itu kalau sekarang ini zamannya Ruwaibido, jangan jadi Ruwaibido, gitu ya. Karena persoalannya sekarang ini gak karu-karuan. Ya. Wis tradisi ya, mencela-mencela nggak apa-apa karena wis umum, kan gitu ya. Orang nggak bisa dipercaya is gak apa-apa. Esuke dele, sorene tempe, sesuke tempe bosok. Orang mukmin
sifatnya enggak seperti ini. Orang mukmin itu sore ya iman, pagi juga iman, sore juga iman, besoknya lebih iman. Ini orang mukmin. Ya. Kalau enggak iman gimana? Berarti ada yang salah. Ada yang dia terlantarkan, dia abaikan. Ya. Nah, nanti kalau kemudian mereka mengatakan karena bapak-bapak kami yang kemudian dahulu telah melakukan dan kami ini adalah anak turun mereka, ya. Seperti contohnya lagi begini. Aku ki orang ngerti agama, mereka ini bapak enggak nyekolahnya yang pondok ya. Bisakah kemudian itu diterima? Enggak, karena di dalam Islam ada batas mukallifin. Apa mukallifin itu? Batas orang akan terkenakan beban hukum. Ya. Jadi kalau anak-anak yang belum akhir balik itu ampuannya kepada orang tuanya. Salahnya anak maka akan tertumpukan kepada orang tuanya. Anaknya maafu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian pada akhirnya kita kembali mengerucut yang lebih mengkeret lagi, yang lebih awal lagi. Setelah kemudian anak itu dilahirkan di dalam kehidupan dunia ini, maka Allah pun melalui lisannya Rasulullah menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap anak yang terlahir itu suci, itu bersih. Fa'abawahu, tergantung dari orang tuanya. Kalau orang tuanya ngajarkan majusian, jadi majusi. Kalau ngajarkan nasronian, itu jadi nasroni. Kalau ngajarkan dengan kemudian Yahudian, jadi Yahudi. Jadi kalau anak itu neko-neko, itu jangan sampai nyalahkan anaknya. Kenapa? Karena perilaku orang tuanya salah. Ini saudara. Ya. Terus gimana? Anak itu semuanya ada dalam ampuan orang tuanya. Baik buruknya anak maka tidak lepas dari orang tuanya. Dan ingat, kita ini kan biasanya begini. Karena salahnya di dalam peradaban ini, pokoknya kita berikan anak uang, kemudian itu cukup, dia bisa sekolah, kemudian selesai. Enggak selesai itu. Kita ini terjebak di dalam sebuah peradaban, kalau bahasa saya salah lah. Kalau bahasanya intelektual itu, kita terjebak dalam kehidupan materialisme. Paham, semuanya diukur dengan kebenaran. Bahasanya gini, kowe engko lek sekolah dadi apa? Ya, kowe engko lek sekolah tak sekolah ini, awakmu nanti kudu kerjane ini, kan gitu ya. Dan itu sudah terbukti. Terbukti apa? Terbukti salah gitu ya. Orang teknik elektro suruh dandani setrika saja ora iso. Ngomongnya apa? Lah aku duduk praktek kok. Aku teori tok. Nyambung kabel. Kenapa ya salahnya? Ya, lebih-lebih sosial. Ya, ilmu-ilmu sosial. Lebih-lebih yang ilmu sejarah Indonesia, kan gitu ya. Ya, kita ini terjebak dengan fenomena ini. Kenapa kalau kemudian kita dalam persoalan-persoalan yang menyangkut masalah ini, agama itu kemudian menjadikan taruhannya? Iya. Karena kita diciptakan oleh Allah, semuanya adalah antara hak dan kewajiban makhluk dengan yang menciptakannya. Kita sudah ditanamkan itu. Kapan itu? Ya tadi 172 tadi. Ya. Dan tidak banyak orang yang kemudian menyatakan sebagaimana ucapannya Yakub kepada anaknya, "Hai anakku, kalau saya tinggalkan kalian akan menyembah siapa?" Kan gitu ya. Ada yang kayak gitu. Enggak. "Hai anakku,
kamu nanti kalau saya tinggalkan kamu sudah dapat warisan, kan gitu ya. Ya warisannya kemudian apa? Ilmu, enggak. Ya, warisannya harta, pada akhirnya apa? Gegeran. Gegerannya apa? Gegeran royoan. Nah, ini saudara, dan itu semuanya tipuan bagi orang-orang yang mereka tidak memahami konsepsi dalam kehidupan ini. Ya. Nah inilah yang kemudian apa? Inilah yang menjadikan perhatian bagi kita semuanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya ya Allah mengingatkan apa? Mengingatkan pada ayat yang selanjutnya ya. Wa kadzalika nufassilul ayah ya, wa kadzalika nufassilul ayah. Dan demikian ini ayat-ayat ini ya kami jelaskan wa la'allahum yarji'un. Di situ ada kata-kata kalimah la'alla itu sesuatu yang merupakan harapan. Ya, harapan yang sesungguhnya harapan itu oleh Allah Subhanahu wa taala juga sudah ditempatkan, mana yang kemudian nanti dia akan dapatkan kemuliaan dan mana kemudian harapan tadi kalau kemudian itu diingkari dia akan dapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Tetapi di sini kemudian apa maknanya? La'allahum yarji'un, semoga kalian ataupun mereka semuanya, yaitu janin-janin tadi, mereka-mereka yang hidup namanya manusia tadi, mau kembali kepada siapa? Kembali sebagaimana yang dia menyatakan alastu birabbikum, kemudian kita mengatakan qalu bala syahidana. Ini saudara, sehingga inilah kuncinya kenapa ya para utusan itu diutus oleh Allah. Visi misinya sama, hanya saja mungkin syariatnya berbeda, kan gitu ya. Ya, visinya apa? Mari kemudian kita tengok kalau di dalam surat An-Nahl itu Allah menyatakan begini. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulah. Walaqad ba'asna, itu kalau kita belajar nahwu ya, maka apabila ada fi'il madhi ya, sebelumnya ada jatuh takkid itu bisa qad, laqad, faqad, kemudian jatuh setelahnya kemudian fi'il madhi, maka apa? Ini adalah sesuatu yang sifatnya qat'i, pasti ya. Artinya apa? Loh ini kan kisah Ustaz. Iya, kisah itu tidak bisa diragukan lagi, itu memang begitu. Sehingga inilah kemudian kenapa ya para utusan itu seruannya kok kemudian mengingatkan kita ini harus tunduk dan patuh kepada Allah, mengingatkan kita kembali supaya apa? Supaya tidak terlanjur dalam kehidupan yang fana. Karena ingat ya, pertanyaan Allah itu di masa janin, tapi dampak yang dikhawatirkan oleh Allah di mana? Ngomong dunia. Wah, akhirat. Mana buktinya itu akhirat? Ya. Mana buktinya akhirat? Ya tadi, ya. Antaqulu yaumal qiyamati. Artinya kalau bahasa kita istiqjal, di mana kemudian apa? Dunia, gak berbicara dunia, tetapi apa? Berbicara di akhirat dulu. Ya. Baru kemudian apa? Berbicara kehidupan yang kemudian apa? Kehidupan yang harus dilakukannya dengan mengatakan wa kadzalika nufassilul ayah wa la'allahum yarji'un, dan demikian ini ayat-ayat ini kami jelaskan supaya kalian mau kembali kepada kebenaran. Tapi sebelumnya mengingatkan kita semuanya apa? Dampak dari perbuatan yang dia lakukan. Tapi nantinya berarti gimana? Orang-orang yang lalai dan orang-orang yang mereka itu kufur kepada Allah, musyrik, ya, baik itu karena bapaknya atau dia sendiri,
kemudian dia mengikuti, maka itu adalah tanggungannya. Sehingga kenapa kemudian saya sampaikan tadi, kenapa para utusan itu apa yang disampaikan sama? Iya sama. Kecuali syariat loh ya. Kalau syariat itu sesuai dengan kondisi yang ada pada masa itu. Ya, kalau dalam istilahnya kitab usul itu syar'um man qablana, usul fikih. Sehingga kita akan dapati syar'um man qablana yang mungkin juga merupakan syariatnya Rasul apa dari para utusan dulu yang masih kita lakukan banyak. Ya, baru-baru ini haji. Ya, haji itu syariatnya sama. Nabi Ibrahim. Inilah yang kemudian kita kenal syar'um man qablana. Kalau sudah ditetapkan Al-Quran, maka itu menjadi juga syariat Rasulullah SAW. Apa lagi? Khitan itu bukan awalnya dari syariatnya Rasulullah, tapi karena kemudian dari apa? Dari siapa? Nabi siapa? Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim, iya. Ya. Ini sederhana. Artinya apa? Inilah yang kemudian berbeda-beda. Ya, dulu hanya dikhususkan pada umat tertentu saja pada saat kemudian diutusnya, tetapi ini akan berlaku kepada manusia yang mereka taslim islaman. Taslim kemudian apa? Dia menyatakan keislamannya. Jadi kalau orang muslim, maka dia kemudian apa? Harus yang namanya khitan. Ya. Saya lanjutkan dulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian apa? Mengingatkan melalui para utusannya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Ya. Dengan kemudian apa? Dengan mengutus para utusan setiap kaum itu dengan satu utusan. Untuk apa? Untuk mengingatkan. Ingatannya apa? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan ani'budullah. Dan ini senada dengan mungkin para utusan yang lainnya. Nanti saya tunjukkan ke jenengan. Ya. Nah, selanjutnya ternyata apa? Sunatullah. Yang kedua belum. Ya. Yang kedua, Allah pun kemudian apa? Mengingatkan kepada kita. Ternyata para utusan-utusan itu juga mengingatkan wajtanibut taghut. Kita diperintahkan untuk menjauhi yang namanya taghut. Ya, hai makna taghut. Apa itu makna yang taghut? Yaitu perbuatan yang melampaui batas. Ini secara bahasa begitu. Perbuatan yang melampaui batas. Batas apa? Batas haknya Allah. Haknya Allah apa? Apa haknya Allah? Haknya Allah itu ditauhidkan. Allah apa? Tidak ridho kalau disekutukan. Allah tidak ridho diserupakan. Allah tidak ridho kemudian apa? Disekutukan. Ini saudara. Sehingga dengan begitu gimana? Oh, Allah tatkala kalau kemudian ada manusia yang menyekutukan kepada Allah, maka Allah mengatakan fa'ahbata amal. Maka akan sia-sia atau terhapusnya apa? Amal perbuatannya. Ini ya. Dan inilah yang kemudian kita harus perhatikan. Jangan sampai kita ini kemudian apa? Sudah susah-susah, artinya sudah lama hidup di dunia, ternyata menyekutukan Allah. Kemudian apa? Haknya Allah kita tidak tunaikan. Ya. Kan banyak orang yang kemudian semestinya haknya Allah itu apa? Haknya Allah itu dipuji, tapi kita banyak tidak memuji Allah, malah memuji makhluk. Kita ini apa? Allah itu harus wajib kemudian apa? Diberikan rasa syukur. Ya, kita ini harus memuji Allah dengan
tahmid, tahlil, ya. Itu harus kemudian apa? Kita harus sampaikan. Malah kita ini malah apa? Menyanjung-nyanjung manusia. Ini sebuah fenomena kemungkaran yang terjadi pada manusia tatkala mereka telah meninggalkan ajaran Allah Ta'ala. Ternyata Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, fenomena yang semacam ini sudah digambarkan oleh Allah. Jadi begini, kita nggak usah, istilahnya nggak usah bingung, ya, karena walaupun Allah telah menyerukan dengan mengingatkan dengan berbagai utusan, ya, kemudian sampailah kemudian khotamil anbiya wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kemudian apa? Karena fungsinya mereka bukan memberhasilkan, tetapi apa? Mengingatkan, menyampaikan, baik itu peringatan ataupun kabar gembira. Sehingga pada materi bulan kemarin, ya, kenapa kita ini harus optimis? Karena kita sudah menjalankan misi kita. Misi sebagai seorang hamba Allah, yaitu apa? Menyampaikan kebenaran. Harus mampu melakukan, gitu loh, ya. Terus gimana nggak berhasil? Persoalan keberhasilan bukan di wilayah kita. Itu kandhane bolak-balik. Ibaratnya wong Jawa iki mulute muntuk. Tapi apa? Enggak digugu. Ya wis. Ya. Malah musuhi, ya ora apa-apa dimusuhi. Malah kemudian apa? Mungkin mengkriminalisasi. Enggak apa-apa, itu sunatullah. Ya. Karena zaman-zaman dahulu kemudian apa? Orang yang mereka itu mengemban tauhid, itu kemudian apa? Itu secara sunatullah itu akan berhadapan dengan orang-orang yang menolak kaitannya dengan tauhid. Itu sejak dulu, bukan zaman sekarang saja, ya. Oleh karena itu kenapa ada ulama yang mengatakan gini, kalau kalian mau mengikuti orang yang kemudian apa, itu kemudian nanti akan kemudian bisa kemudian ada dalam Islam, maka ikutilah orang yang dimusuhi oleh penguasa. Kan sampai begitu. Ya, dimusuhi karena dia menyampaikan kebenaran. Jangan diikuti yang kemudian apa, yang slow kemudian pada akhirnya kemudian apa, takut karena apa? Karena dirinya. Ya, apa yang ditakutkan fana. Sedang yang namanya kekal sunatullah itu kemudian apa? Akan selalu terjadi. Mari kemudian kita tengok ayat yang tadi. Faminhum man hadallah. Ini ayat Al-Qur'an ini. Yang selanjutnya tadi. Jadi sudah diseru, ya disampaikan, diingatkan kembali, mari kita kembali kepada fitrah. Orang gelem. Kenapa? Karena ini sunatullah. Karena Allah mengatakan wa minhum man hadallah. Maka sebagian mereka, sebagian manusia, mereka tatkala diperingatkan terhadap seruan-seruan untuk kembali kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian apa? Mereka ada yang kembali. Tetapi apa? Wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Tetapi sebagian di antara mereka itu masih tetap dalam kesesatan. Nah, ini kita harus pahami ini. Jadi kalau antum semuanya berdakwah, dakwahnya enak, ngejak sholat semisal ya, untuk bisa rutin, ora gelem, malah min fitnah. Ya, sholat mesti harus kemudian melu nggon masjid mau. Nah, ya masjid gimana-mana boleh, silakan. Tapi apa? Kalau ono adzan, itu kemudian apa? Datanglah ke masjid. Ya, ngono kuwi lho, disampaikan ngono kuwi ngrundel. Wis gak cocok. Ya, wong ngatur-ngatur. Ya, sak sirku to, lan gitu ya. Sedang itu hal yang kemudian apa? Ini kalau bahasanya kita adalah orang mukmin lumrah. Itu saudara kita. Ibaratnya apa? Kan kalau saudara kita, Rasulullah mengatakan apa? Kal jasadil wahid. Kan gitu ya. Kita ini kita dandani, mosok to kemudian jempolan kita ini apa itu? Kena sundepen apa?
cantengan malih cantengan itu. Salahnya kemudian apa? Itu digeret-geret pada akhirnya tatu. Mari ngono nana. Kena diabetes pisan. Langsung dipotong atau dibersihkan dulu, diupayakan untuk bisa kemudian selesai tanpa dipotong? Saya yakin enggak berpikir potong aja, enggak Allah. Sik dilus-lus jangan. Kemudian apa? Kalau kemudian itu kenengan tangan, tangan kula kan gitu. Ada orang kemudian gak apa-apa idak-idakan tangan kula iki gak apa-apa iku. Ben apa? Ben rusak pisan. Ada yang gitu? Enggak ada. Ya. Pasti kemudian apa? Memperingatkan, ya. Mewanti-wanti. Bagi kita adalah apa? Ini kemudian apa? Kita sudah bersihkan, tapi kemudian ternyata masih kemudian apa? Nggak bisa ditolong, ya potong. Ya. Tapi resikonya apa? Tubuh kita cacat. Saudara, ini tenang aja. Kalau kemudian kita ini nggak, istilahnya nggak ditanggapi, itu sunatullah. Tapi jangan sampai keliru langkah. Ya. Wong wis dalane bener, aja golek dalan liya. Contohnya begini, orang katanya ingin cari selamat, ya kan? Lah sing digoleki jalan selamat kok dalan liya. Ya. Yang ditakuti bukan lagi Allah, tetapi ditakuti adalah manusia. Karena nanti kalau kemudian apa? Kalau kemudian semisal contohnya kan udrang-udrangi dulu pada waktu 2001 kan itu WTC kan gitu ya, teroris gitu. Enggak tangkep ya. Nanti ini ya, mari ngono golek selamat ngatok. Wis pokoknya apa wis gak usah ngomong gitu, pokoknya kita ini dedean ya. Enggak berani menyatakan yang hak, yang batil, enggak berani lagi. Maka apa? Ini enggak selamat. Maka orang yang semacam ini naudzubillah ya. Dan ini terjadi setiap masa itu, setiap peradaban ya. Namanya orang yang mereka itu mengatakan beriman, tetapi kemudian apa? Mereka itu tidak beriman katanya Allah. Sopo sing ngomong ngono? Al-Qur'an. Ciri-cirinya gimana? Mereka berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada orang-orang mukmin. Tapi dia tidak kemudian apa? Tidak merasa dia melakukan itu. Ya. Demikian pula kemudian apa? Hatinya ini banyak penyakitnya. Kan begitu ya. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian apa? Ditambah penyakitnya. Sehingga apa? Dia kemudian oleh Allah kemudian ditempatkan pada derajat yang rendah ya karena penyakitnya tadi. Kemudian apa? Karena mereka selalu berdusta. Ini sekarang banyak dusta. Ya. Oleh karena itu ya tenang aja ya. Yang kita cari dalam kehidupan ini adalah keselamatan kehidupan kita akhirat. Bukan keselamatan dalam tanda petik dunia. Dunia kita akan tinggalkan. Ya. Jadi seperti kita ini pada masa sekarang ini kita ditunjukkan dengan peristiwa Palestina itu. Ya. Ini fakta real antara keimanan dan kekufuran. Ayat kauniyah yang sekarang ini kita bisa tengok melalui medsos kita. Ya, bagaimana mungkin orang kemudian di sekitaran sudah dikerangkai nggak bisa ini dibom dam. Maka apa yang terjadi? Maka itulah keimanan yang paling tinggi, hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia sadari bahwa setiap waktu dia akan meninggal dunia, tapi imannya tidak akan terlepaskan dari jiwanya. Nah, sekarang kan nggak bisa aduh kok peperangan. Mari ngono kemudian karena ingin jabatan, ya jabatan dunia maksudnya, dia lepaskan dalam persoalan kemudian menjalankan dakwah tauhid. Masalah banyak. Begitu dulu pada masa umat-umat terdahulu juga banyak. Ya,
Kita ditunjukkan oleh Allah di dalam kisah-kisah umat-umat terdahulu. Sehingga gimana kalau kita melihat yang seperti itu? Inilah yang saya katakan ya, bahwa apabila kita itu tidak menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah ya, yang melekat pada diri kita ini, maka ujung-ujungnya nanti nggak karu-karuan, baik dalam kehidupan dunia ataupun nanti di akhirat. Apa tuh yang kita cari dalam kehidupan dunia ini? Ya, ini kita harus jawab gitu. Hanya dunia, hanya kebendaan itu nantinya kita akan akhirkan, kita akan tinggalkan. Kita tidak akan membawanya dalam liang lahat kita. Inilah saudara. Oleh karena itu bahasanya begini, senyampang saya masih bisa bergerak, maka saya akan gerakkan sebelum suatu ketika tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena sunatullahnya begini. Kalau kita fik, ya, artinya aktivitas ini kemudian apa kita ini mampu, maka apa? Dengan kemampuan itu dilakukan dengan semaksimal mungkin. Tapi ingat bahwa kemampuan itu nanti akan kita diuji dengan sekitaran. Sekitaran yang bagaimana? Ya tadi umat yang kemudian ditunjukkan tapi kemudian ganjel, nyengkal. Tenang aja, nggak mau ya sudah, ya. Nggak usah didebat. Kalau didebat itu kemudian apa? Nggak karu-karuan. Ya, saya pernah berdebat dengan saudara saya. Sebenarnya saya bukan berdebat, karena dia bertanya. Ya, bertanya kaitannya dengan pengajian. Saya jawab. Ya, bahasanya begini. Apa yang sekarang ini yang tidak diperbolehkan oleh Allah, tapi kemudian itu sekarang realitasnya itu dipakai oleh manusia, dan itu masa kemudian kalau niatannya itu untuk kemudian ibadah kepada Allah itu kemudian tertolak. Gampang saja untuk mencontohkan apa itu? Orang yang mereka memakan riba. Nah, dan orang-orang yang mereka berkecimpung di dalam riba. Ya, saya nggak tahu kalau anaknya kerjanya riba. Ya, berok, melok-lok nih katanya gitu. Kan pertanyaannya apa yang kemudian itu nggak boleh tapi sekarang ini jadi kebiasaan? Ya itulah. Dan itu kan sudah barang tentu dalam Al-Quran kan jelas sekali. Ya kita dilarang untuk apa? Untuk memakan riba. Sampai-sampai Allah mensifati orang pemakan riba itu seperti setan mabuk. Setan mabuk. Tayangan itu. Ya. Dan di dalam ayat yang lainnya sampai kemudian Allah apa menyatakan kalau nggak mau menghentikan riba maka apa? Allah dan Rasulnya menyatakan perang dengan siapa? Pemakan. Kalau sing membuat dan utusan Allah saja itu apa? Ngejak perang ya. Kok kemudian ini semestinya kalau orang mukmin itu ya, karena ini sebuah pertanyaan ya. Ini juga menjadikan pelajaran bagi kita. Apabila kemudian mendapatkan sesuatu yang kemudian mungkin ini itu kemudian telah dilakukannya dan dia tidak kemudian apa? Mungkin pada saat itu masih menjalankannya, maka semestinya kemudian apa? Kalau bahasanya wong Jawa age-age menyelesaikan, menyudahi dan bertobat kepada Allah, mengambil pelajaran itu kemudian menjadi lebih baik. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Iya, karena apa? Karena orang mukmin itu sifatnya begitu. Jadi terhadap maklumat, terhadap ayat Al-Quran, mereka itu kemudian apa? Wadzikra lil mukminin, menjadikan pelajaran. Ya, menjadikan pelajaran, iya. Ya. Tapi kalau kemudian dia merasa dihukumi, hati-hati ini ya. Kalau jenengan itu merasa dihukumi, dijustifikasi dengan ayat Al-Quran sehingga dongkol, berarti jenengan ada sesuatu yang ingkar kepada Allah.
Kalau bahasanya pelaku lah. Biasanya kalau sudah begitu itu orang mengatakan gini, ngelawak lagi, nyindir, enggak nyindir, memang begitu. Sifat yang kemudian apa? Lafaz dalam Al-Quran begitu. Orang-orang yang menutup kebenaran yang datang dari Allah, maka kemudian apa? Nanti istilahnya itu dengan lafaznya gimana? Wa nadhira. Diberikan peringatan dia. Maksudnya diberikan peringatan orang yang mendapatkan pahala kan enggak, mendapatkan kabar gembira kan begitu. Yang peringatannya apa? Berbuat maksiat kamu. Wah, itu kan peringatan ini. Ternyata apa? Umat-umat terdahulu begitu, sehingga Allah memberikan wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ya, itu sunatullah. Dan ingat, kesudahan orang-orang yang mereka itu apa? Mereka itu ingkar kepada Allah, ya. Di dalam kehidupan dunia saja, kemudian apa? Itu oleh Allah dibinasakan, diazab. Ya, mari kemudian kita tengok pada kisah-kisah umat-umat terdahulu. Kenapa Al-Quran mengatakan fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka lihatlah, maka berjalanlah kalian fasiru fil ard. Maka berjalanlah kalian di muka bumi ini. Fanzuru, maka lihatlah, tampaklah di antara kalian semuanya kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara. Nah, oleh karena itu gimana? Allah pun kemudian juga memperingatkan di dalam surat Al-A'raf pula 179 itu Allah mengatakan gini sebagaimana yang tadi saya bacakan. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ya, mungkin antum semuanya sering mendengar ini. Ingat, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya, walaqad dara'na sama dengan walaqad ba'atsna, kan gitu ya. Sama ini, lafaz ini sama. Artinya memberitakan sesuatu yang sifatnya gaib. Ya. Nanti orang-orang yang kemudian apa di neraka jahanam itu kebanyakan adalah jin dan manusia. Dan Allah pun memberikan ciri-cirinya. Kenapa bisa jatuh kemudian ke neraka jahanam? Karena manusia tidak mau menggunakan potensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa kadzalika nufassilul ayah wa la'allahum yarji'un. Ternyata apa? Enggak yarji'un. Enggak termasuk orang-orang yang kembali kepada kebenaran. Ternyata apa? Walaupun banyak penyeru-penyeru supaya mereka kembali kepada kebenaran, ternyata mereka memilih tidak mengambil kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mencirikan gini, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu diberikan hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Sakarepe dhewe, iya. Enggak bisa berpikir. Mergane apa? Karena dia mengandalkan nafsunya. Dia apa? Kalah karo kerenteknya, kalah dengan keinginannya, yang mana keinginan tadi jauh dari kefitrahannya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini semua. Sehingga disifati itu orang yang nanti menjadikan ciri dia akan diletakkan ke neraka jahanam, yaitu apa? Dia diberikan hati tetapi hatinya tidak mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu
wa ta'ala, baik sifatnya ayat kauniyah ataupun nakliyah. Ya wis gak ngobes, nasibku memang gini, urusanku nanti kalau di akhirat. Nah, ya monggo, kan banyak orang begitu. Kowe kok ngatur-ngatur aku, ya kan ada orang gitu. Wis melangkrak, nyengkal, ya dikandani, ngomongnya sik kono, sik dilawan, ya enggak, ya sudah, ya enggak perlu kemudian ngelendeh, oh jangan gitu, gak apa-apa lah, selakon-lakonan lah, enggak boleh, ya sudah. Persoalan kemudian tidak disampaikan, kemudian tidak mau, ya wis. Ini saudara, kita ini ada perintah untuk mempertahankan diri apabila kita ini mendapatkan sodokan. Sodokan itu tekanan. Tekanannya apa? Bukan kemudian tekanan kemudian begini. Oh kalau kemudian diancam, nggak apa-apa, jalan aja, ya. Dan nggak usah takut. Ya, kita ini kan takut nggak ada dasarnya. Takut yang kita buru ternyata apa? Ngomong kita ini biar selamat, kita ini enjoy, kita ini adem ayem betul, kemudian apa? Ya akan kemudian futur, akan kemudian apa? Enggak jelek. Ya lah enggak jeleknya enggak nemen, ngelek nemen. Apa toh enggak jelek Pak Ghazali? Kalau orang sudah lemah semangat untuk kemudian ada dalam jalannya Allah, itu akan ngejeleknya temen. Loh betul ini. Kita pun di periode peradaban sekarang ini tunjukkan orang-orang yang dulu istiqomah, ya, dengan fenomena ruwaibido yang ada sekarang ini kemudian apa? Oh sepertinya kemudian apa? Zaman dulu itu seperti mimpi. Loh betul ini. Ya, mimpi ya. Ya. Tahu-tahu kemudian apa? Oh, suasananya sudah begini. Maka dia itu pun ikut dengan suasana yang ada. Yang semestinya tidak demikian. Maka seorang yang ahli tauhid itu kemudian apa? Kayak apapun kondisinya, walaupun mungkin nanti persoalan dakwah itu memang ada variatifnya, ya, variatifnya. Ada orang yang kemudian mau menyampaikan yang itu persoalan yang ringan-ringan saja, itu juga ada risikonya. Ya risikonya apa? Orang ada yang menolak. Ya, berbicara akhlak itu loh juga kemudian apa? Ada orang yang menolak. Ada. Kenapa? Karena berbenturan dengan norma-norma adat yang ada di situ. Ya. Belum kalau itu kajian dengan ini loh ya. Podo katakanlah ngaku bahwa seperti contohnya mazhabnya Syafi'i. Kan gitu ya, aku mazhabi Syafi'i, ya, ternyata perilaku kehidupannya bukan Syafi'i, ya, banyak hal yang kemudian ternyata sampai begitu. Nah, saya kembali ke tadi. Jadi hatinya tidak mau apa? Tunduk kepada ayat-ayat Allah. Tidak mau memahami terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Lahum qulubun la yafqahuna ya. Ini yang pertama. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan dia diberikan mata, penglihatan, cara pandang. Tetapi apa? Cara pandang, penglihatan dan inderanya tidak digunakan untuk apa? Mengetahui atau kemudian menyadari bahwa semua yang ada dalam kehidupan ini adalah kekuasaannya Allah Azza wa Jalla. Ya, kenapa manusia maunya sendiri? Karena apa? Karena dia telah kemudian tidak mau menjadikan matanya sebagai pandangan hidupnya bukan lagi kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia pandangan hidupnya kepada yang lain. Ini nah, persoalannya begini. Apakah orang kafir itu, apakah orang-orang yang mereka itu ingkar kepada Allah, orang yang mereka itu menolak terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah, kemudian dia merasa salah? Jawabannya belum. Enggak, benar. Ya.
Yang dia lakukan benar. Contohnya ini. Yang sekarang ini banyak di daerah saya sana itu, yaitu namanya bersih desa. Sini ada nggak? Bersih desa. Ya, boleh ono gerbek suro. Ya kalau kemudian ya semisal mungkin di situ istighfar, kemudian munajat kepada Allah, monggo kan gitu ya. Tetapi kalau sudah nyembelih, apa nyembelih itu? Terus kepalanya dilarung, ya. Lah perbuatan yang seperti ini gimana? Masalah. Loh ini kan nguri-nguri budaya. Iya, itu pula yang kemudian ini yang nggak boleh. Ya, bersih desa semestinya kemudian orangnya akhlaknya harus baik. Kita ini bertobat kepada Allah. Nah, bersih desa nggawa gunungan. Kene ya ngono. Karo pentulan gitu. Kalau sini ulo ya? Oh, larung sesajen yang bagaimana mungkin itu ini malah mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian karena mereka memiliki pandangan yang lain. Bukan kemudian ayat-ayat Allah. Ya, dia memiliki selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tumpuan. Sehingga tatkala mereka diberikan pandangan tetapi kemudian mata, tetapi kemudian dia tidak gunakan itu melihat kekuasaannya Allah, maka ciri yang kedua kena dia. Ya. Kemudian yang ketiga, walahum adzanul la yasma'un. Mereka itu diberikan telinga. Telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Semestinya begitu. Tetapi adanul la yasma'una biya, mati ya. Mati ini mudah-mudahan setannya nggak ada. Konslet maksudnya begitu. Walahum adanul la yasma'una biya. Ya. Mereka diberikan telinga, tetapi telinganya tidak ngrungokne ayat-ayat Allah. Walaupun ayat-ayat Allah ini melarangnya, enggak dirungu. Walaupun kemudian itu perintahnya Allah, malah ditinggalno. Nah ini saudara. Sekarang ini ada peringatan-peringatan begitu ngomongnya gini, enak ya. Lah itu kan karepmu. Itu kan agama Islam. Awakmu iki malah nyalani kita. Islam itu rahmatan lil alamin. Ora kaya sampean itu didik-didik ngene enggak oleh, ngene enggak ento. Ya, ini haram, ini haram, ya. Nah, halal haram itu sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang hak dan mana yang batil itu kemudian juga sudah ditunjukkan oleh Allah. Kita ini hanya ngikut. Kalau bahasanya ilat, kita ini hanya panjangnya lidah. Ya. Tapi ingat, kita jangan keluh ya. Apa keluh itu? Cegah, apa cegah itu? Bosan, males, jangan. Nyapa Pak Ghazali kok begitu? Ya, tahu jenengan. Tadi sudah tak sindir tadi loh yang mereka berkhianat kepada Allah dan orang-orang mukmin tadi loh. Orang-orang munafik, fasik, paling enggak dia fasik, rusak. Ya, dulu kemudian ngomongnya begini, ben lah, pokoknya awakku enggak, aku enggak ngelakoni ngono. Dan dia berpangku tangan, walaupun melok-melok, kemudian di depannya itu kemungkaran, dia pun kemudian berpangku tangan. Maka sesungguhnya orang yang semacam ini sudah juga dinas di dalam Al-Quran. Ya, jadi orang-orang kemudian sebutannya jelas istilahnya dari Allah, itu munafik. Mungkin justifikasi berarti laku dia.
Ya, jadi kalau ada orang ditunjukkan ayat Al-Quran merasa dihukumi, kemudian dia berontak, berarti dia pelakunya. Ya seperti yang saya ditanya di WA, grup WA, tanya, kan saya itu sering begini. Yo wis pengajian saya tak share dewe, tak YouTube dewe, tak share dewe, gitu ya. Ke apa, keluarga jauh, keluarga ini, pokoknya apa? Ya ada orang mengatakan ini, wong dakwah kok dilakoni dhewe. Ya ora ana sing ngeser kok. Ya ben. Ya, saya gitu. Ya, ada yang tanya ya kemudian tanyanya memang pas beneran, ya. Dan memang pas cespleng. Ya, cesplengnya apa? Pemakan riba, dia ngomong, "Ngelok-ngelok nih aku keluargaku ki katanya makan riba." Tak delok, aku kira anak keluargamu mangan riba, ya ora itu. Ya, tapi sudah merasa terhukumi, berarti apa? Pelaku. Aku ya kan nelpon aku gak nyapa iso padha maca kabeh. Ya tenang aja ya, mari ngono dia live, ben live. Ya. Ya. Kan menolak kebenaran. Sedang Al-Quran mengatakan gimana? Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum min. Gimana kita? Kalau kita ditunjukkan Al-Quran, maka perintahnya Al-Quran gimana? Fala yakun fi sadrika harajum min. Ya, janganlah apa dada kita ini sempit. Gimana dada kita sempit? Apa ngene? Bukan enggak loh. Kita ini enggak suka, kita ini enggak cocok, kita ini apa? Enggak seret. Jangan. Ya. Kalaupun kemudian mungkin ini itu aku sih ngelakonin. Mari kita jadi pelajaran. Ya, kapan ya saya bisa mengakhiri? Lah, semestinya harus begitu. Ya, bukan malah ngelok-ngelok nih orang, kan gitu ya, bukan ngelok-ngelok nih orang. Ya. Selanjutnya saudara, dan Allah Subhanahu Wa Taala pun kemudian memberitahukan kepada kita, ternyata dampaknya tidak hanya kemudian di akhirat dia masuk neraka jahanam, tetapi apa? Yaitu Allah memberitahukan kalau orang tidak menggunakan potensi dalam kehidupannya itu, maka kemudian apa, tidak hanya dunia saja, maka perilakunya pun dalam kehidupan dunia ini seperti binatang. Ya, seperti binatang. Mari kita kenal dengan embek. Embek makan tandurane tonggone, artinya tandurane wong. Apakah dia berpikir, oh iki wae Pak Fulan tak pangane? Ada yang berpikir begitu? Enggak. Telap. Lek perlu dipungkes pisan, mari ngono didek-idek pisan luwih. Golek tempat yang lain dipungkes-pungkes, idek-idek luwih. Berpikirkah dia mengatakan zalim? Enggak. Ya, ini saudara. Dan itu pasti akan menyusahkan orang, pasti akan mengambil haknya orang ini loh, ya. Sehingga perilaku binatang walaupun kemudian apa diceramai, halo, lek diceramai ketok yo mau meneng gitu, mlebu ora? Paham nggak? Ora, wes, ya. Nggawa gitek pun dia pun kemudian apa? Gayane lari, wonge ilang, balik meneh. Lah yang ngono ta? Cobaan itu kalau duwe pitik ya. Saiki kan musume gabah. Loh itu pelajaran loh, ayat kauniyah loh itu. Diwantem. Woi, karo watu, larilah. Wonge mlebu omah, tekone lah. Ya, ra megele. Tetapi Allah juga kemudian mengatakan bahum adol. Bisa perbuatannya melebihi dari pitik ataupun kemudian tadi ya, lebih dari hewan.
lebih elek daripada hewan. Hewan pun tidak melakukan, tetapi kemudian apa? Manusia melakukan. Ini saudara. Rusak kan? Rusak. Ya, apa contohnya? Ya banyak. Ya. Ono toh, kemudian yang namanya wong korupsi, kemudian semisal kewan itu kemudian korupsi, ayo apa kene ambil ini, enggak ada toh. Dia sendiri-sendiri. Ya. Enggak ono sing ajak-ajak, enggak ono. Tapi manusia, udah ya. Udah ngajak-ngajak, perlu apa? Dientek nih misal. Kita bersama-sama. Lebih-lebih ada yang melindungi. Wah, sudah. Ya. Ini apa? Perbuatan yang tidak pernah juga dilakukan oleh hewan. Nah, untuk yang lebih seronok lagi, yang lebih kecil lagi apa? Orang yang berzina dan kemudian apa? Di situ kemudian menghasilkan janin kemudian diaborsi. Pernah terjadi pada binatang. Ketek sekalipun itu tidak apa? Tidak melakukan. Sampai jam berapa ini? 10 menit. Ya. Enggak pernah melakukan. Sering kalau saya ceramah di Malang itu sampean pernah lihat ketek nggon mendit. Nah, biasanya kan gitu ya, ditunjukkan sekalian. Zaman seanakku itu kemudian apa? Masih itu suka dengan ini, dia sudah jadi dewasa sekarang, enggak ono satu pun ketek dadi menungso. Ya. Itu pertama. Tidak ada. Kemudian apa? Ternyata ketek yang dahulunya keluar dari tempat yang sama, kemudian dia apa? Ngawini ibunya. Ya, ibunya kemudian hamil lagi. Ya, babonnya hamil lagi. Tidak pernah kemudian apa? Yang ada yang diplotot. Gitu. Ya berapa? Manusia. Udah. Ya. Ini saudara. Oleh karena itu, ayo kita gunakan potensi yang ada pada diri kita. Artinya tidak hanya kemudian persoalan yang menyangkut masalah ubudiyah madhah, tidak. Tetapi semua aspek kehidupan yang kita jalani ini sesungguhnya kita semuanya, kalau bahasanya kita adalah orang yang muslim yang berserah diri kepada Allah. Ini kita ini adalah mukallafin, orang yang terbebani hukum Allah. Apa yang kita jalani itu terikat dengan hukumnya Allah. Apapun manusia dia, apapun. Dan setiap apa yang kita jalani pasti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Ada 7 menit. Mungkin apabila ada yang ditanyakan, monggo silakan. Monggo Pak Imam. Tapi lek ditekoni onderdil ra ngerti aku. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan perenungan bagi kita semuanya, ya. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, artinya perubahan pada diri kita ini, mari kita lebih baik, ya. Dan sudah barang tentu bagi kita semuanya, apa atau yang sebenarnya kita cari dalam kehidupan dunia ini tidak lain kecuali hanya keridhaan Allah. Dan sudah barang tentu pada jiwa kita ini pasti ada sesuatu yang kemudian batasnya, dan batasnya itu pasti kita akan menemuinya semuanya. Apa yang kita andalkan di hadapan Allah tidak ada lain kecuali amal yang kita jalan dalam kehidupan yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah ada dalam dinul Islam, dan kita tangguh untuk menghadapi segala fenomena-fenomena yang ada dalam masa-masa fitnah akhir zaman ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah
dan mudah-mudahan pula yang wabil khusus mudah-mudahan kita dalam kondisi akhir yaitu husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.